Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang saleh dan salehah. Hari ini kita masih mempelajari mari melaksanakan sholat. Untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna sholat. Ya, coba kemarin kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari keutamaan sholat. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai makna bacaan sholat. Setelah mempelajari mari melaksanakan sholat, peserta didik dapat, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, terbiasa menjalankan sholat dengan tertib dan ikhlas. 2. Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah sholat dengan sungguh-sungguh. 3. Menjelaskan keutamaan sholat dengan benar. 4. Menjelaskan makna bacaan sholat dengan benar. 5. Menyebutkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat dengan benar. 6. Menunjukkan contoh makna ibadah sholat dengan benar. 7. Menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di masjid lingkungan sekitar rumah dengan lancar. Baik. Nah, untuk materi yang sudah lalu, ya materi kemarin, anak-anak semoga tidak lupa lagi ya. Jadi kita hari ini ke materi makna bacaan sholat. Apa saja bacaan sholat? Mengapa kita harus mempelajari bacaan sholat? Tidak lain tujuannya supaya sholat kita lebih khusyuk dan lebih baik lagi. Anak-anak yang saleh dan salehah, makna bacaan sholat sangat penting. Ya, kenapa? Karena sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Nah, ketika kita menghadap itulah kita membaca bacaan sholat. Lalu, sudahkah kita memahami arti bacaan sholat? Dengan memahami arti bacaan sholat, sholat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Apa saja bacaan sholat? Kita mulai dari takbiratul ihram, ya, yaitu dengan bacaan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kemudian apalagi doa iftitah, ya, ada yang menggunakan bacaan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wasila sampai selesai. Ada juga yang membaca dengan bacaan Allahumma ba'id ba'ini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dua-duanya sama bagusnya. Ya, yang penting dibaca dalam sholat. Kemudian setelah itu apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini adalah hukumnya wajib. Ya, sholat tidak sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu baca apa? Iya, betul. Membaca salah satu surah pendek. Ya, surahnya bebas. Tapi kalau bisa anak-anak sedikit demi sedikit bertahap menghafal juz 30 supaya nanti sholatnya lebih kreatif lagi ya dari bacaan sholatnya dan membuat sholatnya lebih bersemangat. Setelah itu apa? Membaca bacaan ruku. Ada bacaan ruku
yang membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada juga yang membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Dua-duanya bagus. Selanjutnya, setelah ruku apa yang kita baca? Iya, betul, i'tidal ya. Apa bacaan i'tidalnya? Sami Allahu liman hamidah. Ya, sampai selesai, kemudian lanjut bacaan sujud. Ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada juga yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Sama ya. Dua-duanya benar. Selanjutnya apa lagi? Ya. Setelah itu bacaan duduk di antara dua sujud. Seperti apa bacaannya? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Setelah itu sujud lagi, membaca bacaan sujud. Nah, lalu kita langsung ke bacaan untuk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Apa bacaannya? At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala. Ada yang memakai Sayyidina, ada juga yang tidak memakai Sayyidina. Dua-duanya benar ya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu baru salam ya. Anak-anak, apabila kita menghayati satu persatu dari bacaan sholat, tentu sholat kita akan lebih khusyuk. Contoh tadi dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ya, di situ kita akan merenung betapa kecilnya seorang manusia. Ya, dan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha segala-galanya. Kemudian dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lillazi. Lalu ada juga kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ketundukan, kepatuhan kita hanya untuk Allah. Dan bacaan salat yang lainnya sampai kepada bacaan sholawat ya, syahadat. Nah, itu pun sangat bermakna dan bisa menjadikan pedoman kita dalam mengamalkan, dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Anak-anak, setelah kita memahami makna bacaan sholat, ya, insya Allah kita akan lebih mudah mengamalkannya dalam pelaksanaan ibadah sholat sehari-hari. Diharapkan untuk anak laki-laki dapat melaksanakan ibadah sholat di masjid secara berjamaah. Ya. Dan untuk anak perempuan boleh sholat di rumah. Kalau misalkan ada yang mau sholat di masjid, tidak apa-apa, ya. Karena yang paling dianjurkan untuk sholat di masjid dan berjamaah adalah untuk anak laki-laki. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikian tadi pembahasan mengenai makna bacaan sholat. Semoga dari pembelajaran makna bacaan sholat ini, anak-anak kita semua bisa mengamalkannya dengan baik, sehingga sholat kita yang kita lakukan, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, lebih bermakna lagi, lebih khusyuk lagi, dan tentu saja lebih baik. Demikian, kurang lebihnya saja mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan yang akan datang dengan materi yang lebih bermakna lagi, dan
bermanfaat. Akhirul kalam. Syukron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.